Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Ya, semoga dalam keadaan sehat semuanya, jadi bisa mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Oke, untuk materi yang kemarin teman-teman ya, kita sudah membahas tentang kode initer ya. Paling tidak kita sudah sedikit mengenal ya, sedikit nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah belajar sendiri nanti jadinya banyak ya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan template-nya Bootstrap ya. Kemarin kan Bootstrap sudah kita pelajari ya. Meskipun juga tidak secara detail ya. Nanti kita akan menggunakan template-nya Bootstrap. Sebentar, ini suara saya terdengar ya. Oke, kita akan menggunakan template-nya Bootstrap. Dengar, Pak. Ya, kemudian nanti template itu akan kita implementasikan, akan kita gunakan ya pada framework kode igniternya ya. Nah, nanti di dalam kita akan kemarin sudah bercerita tentang Bootstrap, kemudian kode initer. Nah, kemudian kita akan sedikit bercerita di dalamnya ya. Nah, nanti teman-teman ya, sebelum kita menggunakan kode initer ya, mungkin akan ada beberapa pengaturan ya, baik itu di dalam untuk pengaturannya dia akan berada di dalam folder config ya. Baik itu dalam config itu sendiri ya, di dalam database, kemudian di dalam routernya, kemudian di dalam autoload-nya. Nah, seperti itu. Nanti akan ada beberapa pengaturan untuk misalkan untuk URL-nya supaya tidak menampilkan tulisan teks untuk indeks titik PHP-nya. Nah, seperti itu. Nanti akan ada sedikit pengaturan yang mungkin perlu teman-teman ketahui atau mungkin belum diperoleh pada perkuliahan yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini di dalam kode initer ya, nah, teman-teman nanti akan menemukan 3 buah file yang kemarin sudah saya bahas ya, bukan 3 buah file, tapi 2 buah folder. Nah, 2 buah folder yaitu application dan sistem ya. Nah, tapi di sini kita akan membahas pada bagian application-nya. Nah, nanti ada di dalam application itu ada banyak sekali folder-foldernya ya. Tetapi nanti kita akan mengolah pada bagian view, model, dan controllernya. Nah, tapi di sini ada pengaturannya dulu. Ada beberapa pengaturannya. Dia ada di folder config ya. Nah, di dalam folder config itu apa yang akan kita atur, apa yang akan kita set. Nah, salah satunya yaitu pada config autoload. Nah, di dalam autoload sini ya teman-teman ya. Nah, ini ada kita ingin melakukan atau mengeload library-nya punyanya kode initer. Nah, sebenarnya library-nya kan ada banyak. Nah, library ini dia ada terletak ya, ada terletak di folder system. Folder system. Nah, nanti ada nama foldernya lagi ya, library-nya. Nah, di sini nanti teman-teman ya, kita akan menggunakan library untuk database-nya, untuk session. Nah, karena kita nanti akan menggunakan database, jadi ini untuk library-nya kita load ya. Kemudian session-nya ya, nanti kita akan menggunakan session juga. Kita nanti akan membuat halaman login tapi menggunakan session. Nah, fungsi dari session itu sendiri apa? Nah, nanti teman-teman ya, kalau kita ingin membuat halaman login, itu kan setelah login kita masuk ke halaman dashboard nih. Nah, di halaman dashboard ini kan nanti kita akan membuat sebuah session. Jadi kalau login itu belum benar, kita akan masuk ke dashboard itu tidak bisa. Meskipun kita mengetikkan alamat URL-nya. Nah, itu nanti kegunaan dari session-nya. Tapi kalau teman-teman hanya menggunakan halaman login biasa ya, tidak ada tambahan embel-embel tentang session ya. Nah, itu nanti kalau teman-teman misalkan login nih, kemudian menemukan URL kemudian username password ya, kemudian kan halaman dashboard-nya kan keluar URL-nya itu. Nah, itu kemudian URL-nya di-copy, nah, kemudian logout, nah teman-teman paste lagi. Kalau teman-teman membuat program, kemudian di-paste, di-enter, nah
yang URL-nya tadi dan sudah masuk di halaman dashboard. Nah, itu berarti teman-teman itu belum mengaktifkan session-nya. Seperti itu, belum menggunakan session untuk halaman login-nya. Nah, itu nanti kegunaan dari session. Nah, nanti di sini kita juga akan download untuk tabel juga. Nah, letaknya di sini teman-teman ya. Bentar, saya pakai notepad ya, biar enak. Saya clear all dulu. Oke, ini nanti dia, maaf ya, ini kemarin kan sudah saya buat beberapa kelas. Nanti untuk yang kelas B akan saya buatkan sendiri lagi, nggak apa-apa. Oke, di sini nanti teman-teman ya. Nah, ini sudah ada pengaturannya ya. Karena ini kan dipakai untuk kelas yang kemarin. Nanti dia ada di foldernya Autoload ini, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kita akan mengaktifkan ini atau mengeload library-nya yang untuk database, session, tabel. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi dia semuanya tersimpan di sini. Ini ya, tersimpan di sini. Kemudian selain kita harus ngeload library, nah kita harus mengeload untuk helpernya. Helper yang akan kita gunakan itu apa? Nah, ini ada nanti URL, form, tag ya, ada tipografi, nah seperti itu. Nah, ini di sini kan banyak sekali ya. Nah, ini helper, form, file, email. Nah, jadi di sini teman-teman itu bisa mengeload selain yang ada di sini. Jadi tapi dia harus ada di ini ada helpernya ada. Ya. Nah, ini termasuk kayak misalkan kayak library ini kan misalkan kita mau mengirimkan email atau apa, nah ini jadi kita hanya menyesuaikan format punyanya koordinator ya, jadi kita tidak perlu membuat library-nya. Ya, jadi tinggal kita load seperti itu. Nah, itu kreatif fungsinya dari framework, yaitu mempermudah developer untuk mengembangkan atau membuat sebuah aplikasi atau sistem ya, sistem berbasis web. Kemudian di sini teman-teman ya, nanti ada model. Nah, di sini nanti kita juga akan mengeload model, tapi karena kita belum mempunyai model, ya, jadi ini dikosongkan dulu. Ya, jadi untuk model atau untuk model, untuk library ya, atau mungkin untuk helpernya juga itu sebenarnya bisa di-load juga melalui controller ya, juga bisa. Tapi di dalam config ini ya, folder config ini yang Autoload ini teman-teman sudah disediakan ya oleh koordinator. Jadi tinggal kita ketikkan saja namanya. Yang mau di-load yang mana. Nah, ini tadi beberapa yang harus kita panggil, yang harus kita load. Nah, ini fungsi dari library ini kan intinya kan membuat apa ya, membantu developer tadi kan supaya dalam mengembangkan sebuah sistem itu lebih cepat ya, lebih efisien. Jadi tidak perlu membuat dari awal. Nah, ini tadi yang library yang harus kita load. Kemudian ada lagi ya, ada helper ya. Nah, helper ini juga hampir sama ya fungsinya sama library ya. Hampir sama ya. Intinya membantu dari developer itu untuk mempercepat dalam apa ya, istilah membuat aplikasi. Jadi kalau kita membutuhkan helper atau library itu tinggal load aja. Nah, ini ada beberapa nanti helper yang akan kita gunakan. Ada URL, form, tag ya. Mungkin di sini juga ada cookies juga ya. Atau juga file. Nah, ini fungsinya untuk ini, membantu misalkan URL membantu dalam membuat linknya, kemudian form, berarti untuk membuat elemen-elemennya, ada cookies. Nah, di sini kadang teman-teman sudah mengenal ya namanya cookies ya, cookie ya. Cookie itu banyak sekali untuk pengimplementasiannya. Misalkan salah satunya saja ya, misalkan teman-teman itu membuka toko online lewat lewat komputer teman-teman belum login, tapi teman-teman sudah melakukan check out ya, check out. Nah, di situ kan dia akan tersimpan nih, tersimpan nanti. Tapi setelah teman-teman login, data itu tidak hilang. Nah, dia tersimpan di dalam cookie-nya ini. Ini fungsi dari cookie.
Nah, kemudian kalau file helper itu nanti kalau teman-teman itu membuat sebuah aplikasi yang terkait dengan apa namanya, menampilkan, mengupload file atau apalah ya sejenisnya yang terkait dengan file-file itu tadi. Nah, ini perlu kita load juga untuk helpernya ya. Itu beberapa pengaturan yang teman-teman paling tidak ya dimengerti lah gitu aja ya, tidak perlu dipahami, dimengerti aja. Jadi ada beberapa yang harus kita load terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita sudah berada pada ini ya, yang auto load-nya ini. Sebentar ya, saya biar teman-teman nggak bingung. Ini saya close semua dulu. Saya close dulu teman-teman ya, ini ya. Oke, tadi saya buka yang mana ya? Ini aja. Nah, tadi kan kita harus mengeload library, ya, kemudian load helper, dan nanti mungkin juga bisa mengeload model di sini. Nah, ini untuk pengaturan dasarnya saja, yang dasarnya saja. Nanti kalau misalkan pengen lebih detailnya, teman-teman bisa baca di user guide-nya kode initer yang 3 titik yang versi Riga. Ini teman-teman ya. Dia letaknya di ini ya, di application config ini, teman-teman nih, config. Kemudian auto load .php. Nah, ini isinya. Nanti silakan diisikan ini. Beberapa helpernya, kemudian library-nya yang harus di-load. Nah, yang kedua nanti teman-teman akan mengenal namanya router. Nah, supaya urut ya, saya ngecek di sini ya. Teman-teman akan mengenal namanya router. Ya, router. Router itu apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari router ini teman-teman ya, fungsi dari pengaturan ini yang ada di router ini. Nah, di sini kan ada welcome. Welcome ini dia adalah nama controller. Welcome ini adalah nama controller. Jadi fungsinya router ini untuk menentukan controller mana nanti yang akan dijalankan pertama kali di saat kita itu menuliskan URL-nya ini. Ya, URL web yang sedang kita buat. Jadi di sini teman-teman bisa menentukan mana yang mau ditampilkan terlebih dahulu. Halaman login-nya dulu atau halaman dashboard-nya dulu. Nah, teman-teman bisa melakukan pengaturan di sini. Default controller-nya. Kalau ini kan dia controller-nya ya. Terus kemudian di dalam controller itu kan kadang ada fungsi, function. Atau teman-teman biasa menyebutnya method ya kemarin ya, menyebutnya method. Nah, kalau kita mau memanggil sebuah function atau method di dalam controller bagaimana? Misalkan saja teman-teman ya. Misalkan teman-teman ini punya controller namanya welcome. Nah, welcome. Kemudian di dalam welcome teman-teman punya metode atau function namanya misalkan login awal. Nah, berarti nanti saat teman-teman nanti menjalankan URL-nya misalkan latihan namanya ya, nama proyeknya misalkan latihan atau ini ya PBD 19. Teman-teman mengetikkan PBD 19, maka nanti yang awal itu controllernya langsung diarahkan ke sini. Ke welcome terus login awal. Nama ini di controller welcome, di function-nya login awal. Nah, nanti akan otomatis diarahkan ke sini. Ya. Kemudian di sini ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman, maaf, mana ini saya tuh kalau mau nulis tuh yang mana ya? Saya juga bingung nih. Draw apa ya? Nah, ini teman-teman ya. Kalau di sini ada yang 404 override. Nah, berarti di sini kalau halaman URL-nya itu tidak ditemukan, nah, nanti mau diarahkan ke controller mana? Seperti itu. Jadi
teman-teman nanti harus membuatkan controller dulu untuk halaman kalau misalkan tidak ditemukan. Maka nanti kalau misalkan teman-teman mengetikkan URL, halamannya tidak ketemu ya. Nah, teman-teman buat tampilan yang cantik misalkan, halaman tidak ditemukan. Nah, silahkan kembali ke menu utama. Nah, seperti itu. Nah, nanti harus dibuatkan controllernya juga di sini. Nah, nanti dituliskan di sini. Ya, boleh controller atau mungkin kalau controller kalau dia running berarti kan harus ada indeksnya. Nah, di dalam controller itu mesti yang awal itu dia adalah ada indeks. Karena dia akan ditujukan ke indeks itu nanti. Nanti akan kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman ada misalkan control welcome, misalkan ya control welcome. Saya dulu. Mana ya? Control welcome. Ini ada controller namanya welcome ya. Nah, dia setiap controller itu pasti punya ini indeks. Jadi setiap memanggil welcome, otomatis dia akan diarahkan ke sini, ke indeksnya. Otomatis. Yang diarahkan awalnya dia ke indeksnya. Kalau tidak diarahkan ke controller yang lain ya. Tapi kalau diarahkan ke controller yang lain ya nggak masalah. Ini nanti akan lari ke controller yang dituju. Ya. Di setiap controller itu pasti dia akan memiliki indeks ini. Function index ini. Ini ya, function index ini. Nah, itu tadi yang 404 override ya teman-teman ya. Jadi kalau halaman tidak ditemukan nanti akan diarahkan kemana? Ke URL apa maksudnya ya? URL-nya diarahkan kemana? Misalkan ke URL welcome, kemudian yang nama fungsinya halaman tidak ditemukan, kemudian isinya nanti di dalam view-nya seperti apa. Nah itu. Nah kemudian di sini ada translate URI dash. Nah, jadi di sini teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ini, jadi ini istilahnya itu nilainya ada true dan false. True dan false. Jadi kalau dia nilainya false, penggunaan dash di dalam URL itu tidak diizinkan. Penggunaan URL di dalam mana ini. Jadi kalau di sini dia nilainya false, jadi misalkan penggunaan URL-nya misalkan ya http. Nah, ada misalkan pbd 19 terus / uji coba. Nah, kalau dia nilainya false, berarti penggunaan URL seperti ini tidak diizinkan, tidak boleh. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan URL yang seperti ini, ya, yang ada dash-nya, berarti ini nilainya, ya, nilainya ini teman-teman ya, nilainya ini harus dibuat true, ya, harus dibuat true. Kalau ingin mengaktifkan yang dash-nya tadi. Kalau saya tidak pernah menggunakan dash, tapi saya biasanya menggunakannya underscore, ya. Dan itu biasanya saya tuliskan di dalam controller. Seperti itu. Kalau ini silakan selera saja ya. Oke. Kemudian ini untuk pengaturan di dalam router. Teman-teman bisa memahami ya fungsi dari routernya ini ya. Bisa memahami ya. Oke, bisa memahami ya. Bisa, Pak. Tes. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ini yang fungsi dari router tadi. Oh, ini penjelasannya ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita atur lagi. Selain yang ada di folder, selain yang ada di autoload, ya, kemudian di dalam router ada lagi dalam pengaturan database-nya. Ya, pada bagian database-nya. Jadi di sini pada bagian database, teman-teman harus menyesuaikan dulu. Misalkan teman-teman nanti di dalam PHP adminnya, username-nya pakainya apa? Kalau default-nya kan dia pakainya masih namanya root ya di sini ya. Namanya kan masih root ini. Kalau default-nya kan dia namanya root. Nah, jadi nanti ini harus diisi root ya.
Kemudian kalau passwordnya apa? Nah, kalau yang default ada yang kalau default itu mungkin tidak pakai password ya. Tapi kalau pakai password berarti di sini juga harus diisikan passwordnya apa. Ya, passwordnya apa? Seperti itu. Nah, kemudian bawahnya tinggal ketikan. Yang database itu berarti dia nama database-nya. Ini untuk pengaturan database-nya. Nah, itulah fungsi dari helper, library, nah itu kayak gitu ya. Jadi, misalkan kalau kita kan masih menggunakan PHP yang biasa kan, belum menggunakan framework, untuk memanggil memanggil nilai yang ada di dalam tabel database itu kan kita harus mengkonfigurasi dulu kan, nanti memanggil nama database-nya apa, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian kan kita harus membuat sendiri ya. Jadi kalau dalam framework tidak perlu, cukup kita ketikkan saja. Dan kita bisa memanggil kapanpun. Nah, itu. Seperti itu ya. Ini untuk pengaturan database-nya. Oke. Ini ada database, jadi teman-teman jangan lupa nanti setelah mendownload kode editornya, kemudian diletakkan di folder www, jangan lupa untuk database-nya di-set dulu supaya nanti tidak error. Ya, di-set dulu supaya nanti tidak error. Nah, ini untuk yang pengaturan database-nya. Kemudian di sini teman-teman ya, teman-teman ini misalkan sebentar. Oke, ini saya coba langsung mulai ya teman-teman ya. Langsung mulai dulu, kan kemarin teman-teman sudah download sudah download code editor ya. Teman-teman sudah download code editor kan kemarin ini 3,3. Oke. Nah ini code editor 3.3 download ya. Nah, kemudian saya buat baru, biar teman-teman nanti paham ya. Oke, saya buka dulu teman-teman ya. Oh ya, oke, ini saya ekstrak dulu. Tanya mana ya? Ini ya. Oh ya. Nah, ini saya copy dulu ya teman-teman ya. Ini saya copy, kemudian saya letakkan di WAM www ya. Saya paste di sini. Saya paste, kemudian saya tulis namanya PBD 19B. Oke. Oke, di sini teman-teman ya. Kemudian beberapa saya set dulu. Supaya saya juga cepat, saya copy paste saja ya, maaf ya. Bentar. Saya tampilkan di sini dulu supaya enak. Ini untuk auto load-nya supaya cepat ya. PBD 19B. Oke, select loader. Nah, ini tadi untuk config-nya, auto load-nya ya, teman-teman ya. Supaya saya cepat nih, saya copy saja supaya saya nggak ngetik biar tidak memakan waktu. Nah, ini saya mau mengaktifkan database, session dan tabel. Ya, karena saya sudah mengaktifkan database. Di sini kalau saya mengaktifkan database, mana ya? URL-nya. Tuh. Websitenya mana sih? Nah, ini localhost PBD 19B. Nah, ini kan belum saya set apapun ya. Kemudian saya set untuk mengaktifkan auto load-nya, library-nya. Nah, ini saya mengaktifkan library ya untuk database, session, dan tabel. Nah, berarti kan saya sudah menggunakan database nih. Nah, ini kalau saya jalankan maka akan error seperti ini. Ya. Karena kan sudah dijalankan maka otomatis akan di-load, akan membaca. Jadi di sini nanti untuk database-nya juga harus disesuaikan.
ya. Terus yang untuk URL-nya, maaf untuk helpernya, ini langsung saya copy aja ya, biar agak cepat ya teman-teman ya. Oke, ini untuk modelnya kita belum punya model, jadi nanti akan kita kosongkan dulu, tapi nanti kita akan menggunakan model ya. Kalau kita sudah masuk insert data, nanti kita akan menggunakan model. Oke teman-teman ya, langsung saja ini autoload sudah selesai ya. Kemudian setelah autoload tadi kita ngatur ke routernya. Nah, routernya kan kita masih menggunakan welcome ya. Berarti saya abaikan dulu. Oke. Setelah routernya, nanti teman-teman ada pengaturan lagi nanti di bagian config ya, config sini. Tapi kan kita belum sampai ke sini ke config ya. Kita ke database dulu. Nah, berarti di sini harus sesuaikan dulu. Kalau defaultnya kan root nih. Database-nya belum punya ya. Sudah nggak apa-apa. Rootnya. Nah, kemudian saya refresh dulu. Nah, biar jalan. Nah, jadi ini harus nama database-nya harus diisi dulu ya, supaya nanti dia membaca di dalam sistemnya, PBD19B. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini teman-teman kan mempunyai controller sebelumnya, mempunyai controller yang welcome. Nah, tapi di sini teman-teman akan membuat sebuah controller baru lagi, namanya login misalkan. Nanti waktu di load itu yang pertama muncul adalah controller yang login. Jadi di sini saya harus membuat controller dulu. Kalau yang ini kan sekarang yang di load itu kan yang halaman yang control welcome. Control welcome itu yang isinya ini teman-teman ya. Nih, controller welcome. Nah ini. Nah, yang di load itu pertama yang ini. Untuk saat ini. Kemudian yang dipanggil itu di dalam view-nya adalah ini. Welcome message-nya ini. Nih. Nah, ini yang dipanggil. Nah, di sini kita akan membuat controller baru namanya login. Berarti kalau kita membuat controller, kita nggak usah ngetik dari awal ya. Tinggal kita klik 2 kali saja ini. Nah, kan terbuka nih. Kita save as saja. Save as. Terus tinggal kita kasih nama login. Jangan lupa ya, nanti ekstensinya .php ya. Maaf. Login. Hurufnya besar depannya ya, login. Kemudian simpan. Nah, ini kan sudah jadi login nih, nama filenya. Kemudian jangan lupa, kalau nama filenya itu, nama file dan nama kelas itu harus sama. Ya, sama ya, kayak di dalam, kemarin kita, PBO kemarin ya. Jadi nama kelas itu sama nama filenya harus sama. Berarti di sini kita ganti login. Kemudian ini kita hapus, karena tidak dipakai, hanya bikin penuh saja. Nah, berarti kan kita sudah mempunyai controller dengan nama login. Sekarang kita diminta untuk membuat view tampilan di mana nama view-nya ini nanti adalah namanya sambutan 1. Oke, berarti kita harus membuat view untuk nama sambutan 1. Kita tidak usah membuat dari baru dulu ya. Langsung kita klik aja welcome message-nya ini, klik kemudian save as. Save as ya. Kemudian kita ganti namanya. Namanya apa? Sambutan 1. Oke, kita klik sambutan 1. Kita simpan. Nah. Ya, berarti kan kita sudah punya controller login dan view untuk sambutan 1. Isinya masih sama ini ya. Belum saya buang ya. Ini. Kemudian nanti kalau kita jalankan ya, nah ini di dalam view-nya, di dalam view sambutan 1, isinya adalah welcome to code editor. Welcome to code editor. Ini kan yang dipakai, buang. Ini tinggal kita ganti selamat datang, mari kita belajar. Nah ini. Selamat datang ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah. Ini nggak dipakai, buang saja lah. Ya. Nah, saya simpan sambutan 1. Sekarang kita sudah menyamakan, anggap aja sudah sama ya ini ya tulisannya ya, teksnya ya.
Nah, nanti kalau dijalankan, nah ini kan akan kita jalankan nanti. Kita akan jalankan. Kita akan jalankan ya. Kita akan jalankan. Berarti bagaimana cara memanggilnya? Nah, cara memanggilnya adalah kita tuliskan dulu localhost, kemudian nama projectnya, nama aplikasinya, kemudian dituliskan nama controllernya. Ya, nama controllernya. Mana ya? Nah, ini. Berarti kan tinggal saya tuliskan nama controllernya. Saya enter. Nah, kalau saya enter, pasti nanti akan keluar seperti ini. Ya, teman-teman bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Bisa, Pak. Oke, barangkali takutnya saya ngomongnya terlalu jauh, soalnya kan saya menggunakan apa namanya untuk ngomongnya saya menggunakan HP. Ya, teman-teman ya, ini nanti akan keluar seperti ini. The request URL, nah ini was not found, berarti kan tidak ditemukan di dalam servernya. Kenapa? Karena kita menuliskan URL-nya masih ada yang kurang. Kalau di dalam kode inter, nah nanti akan ada tambahan. Nah, seperti ini. Index.php garing login. Nah, sudah ketemu ya? Ini kok isinya masih sama ya? Oh, maaf ini. Berarti di dalam kontrolnya belum diganti. Ini harus diganti ya, maaf. Sambutan 1 ya. Nah, saya refresh lagi. Nah, sekarang udah ketemu. Tampilannya adalah seperti ini. Tapi kita harus menambahkan ini, index.php. Ya, memang seperti itu ya dalam kode inter. Tapi kan jadinya akan terlihat jelek. Ya, akan terlihat jelek. Akan terlihat jelek sekali. Ada indeks PHP-nya bikin panjang aja ya. Nah, jadi ini indeks PHP ini bisa kita buang. Nah, jadi nanti kita cukup mengetiknya seperti ini. Nanti kita bisa mengetiknya seperti ini. Tapi untuk saat ini nggak bisa. Karena ada beberapa hal yang harus kita atur. Nah, 19B. Ya, ada beberapa hal yang harus kita atur. Jadi di sini teman-teman harus menambahkan HT access ya. Selain itu nanti menghapus file index.php di dalam config. Ya. Jadi teman-teman nanti silakan tinggal copy paste saja di sini. Ini dalam bentuk teks ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa copy paste. Kemudian dibuatkan file HT access ya. Dibuatkan file HT access. Nih, oke, saya akan membuatkan file HT access. Nanti diletakkan di mana teman-teman? Diletakkan di folder project-nya. Ya. Nanti HT access ini kita letakkan di folder project-nya. Ya, saya buka dulu. Mana ya? Ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silakan membuat file HT access. Copy ya, saya copy. Kemudian teman-teman buka Notepad++-nya. Notepad++ mana ya tadi ya? Oh, ini. Nah, buka dokumen baru, new. Saya pastekan di sini. Kemudian disimpan. Nah, ini disimpan nanti diletakkan di folder project-nya ini. PBD 19B. Ketikan titik HT access. Simpan. Nah, di sini nih, ini udah keluar nih. Ya. Setelah itu, setelah teman-teman menambahkan ini, HT access-nya, ada yang perlu kita atur lagi, yaitu pada halaman, maaf ya, pada file config, ya, yang berada di folder config. Klik 2 kali, teman-teman ya. Nah, di sini, indeks PHP. Ini bisa kita buang, kosongkan saja. Nah, ini PPT-nya mana ya? Nah, ini. Ya, ini dibuang indeks PHP-nya. Kosongkan. Nah, nanti kita tinggal mengetikkan mana ya tadi ya latihannya ya. Ini. Nah, ini ya. PBD 19B. Sekarang kita refresh ya. Nah, udah beres ya?
Jadi memang harus ada beberapa pengaturan yang teman-teman perlu ketahui ya. Ini hanya pengetahuan dasarnya saja ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui. Ya, itu tadi fungsi dari HT akses, menghapus indeks titik PHP-nya supaya di dalam URL-nya kelihatan lebih bagus lah ya, enak nulisnya juga lebih enak. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Ada nggak? Masih bingung Pak yang mau ditanyakan. Ya sudah, sambil jalan ya. Ini hanya pengaturan dasar dulu kok ya. Jadi belum masuk ke programnya. Jadi Pak, intinya jangan kan teman-teman. cepet-cepet Pak ngomongnya. Wah, terlalu cepat ya? Ya kayak di Mandalika. Oke. Saya ulang dari mana? Manut. Mau saya ulang dari mana? Sepertinya dari yang tadi ya, yang fungsinya ini tadi ya. Nah, jadi kita menambahkan HT akses. HT akses itu kita buat sendiri. Fungsinya untuk apa? Bentar, ini ya. Untuk menghilangkan file indeks titik PHP. Ya. Supaya kita bisa menggunakan URL yang ini, penulisannya seperti ini. Biar terlihat lebih bagus lah ya. Ini kan bikin jelek ini. Ya. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Kita nanti akan membuat file HT akses. File HT akses ini tadi ya. Ini ya, maaf, ini nulisnya dari sini ya, sini. File HT akses ini. Nah, kita membuat file HT akses. Nah, nanti file HT akses ini disimpan ya dengan nama ini. HT akses. Titik HT akses. Nah, ini kita membuat file HT aksesnya. Nah, di sini. Nah, kemudian disimpan file save. Kita simpan di dalam projectnya. Projectnya kan teman-teman PBD 19B. Terus tinggal diketikkan titik HT akses. Nah, kemudian nanti disimpan. Setelah disimpan ya teman-teman ya, setelah disimpan nanti ada pengaturan lagi pada folder config, kemudian di file config .php ya. Yang diatur apa? Yang diatur pada baris ke-38 ini. Baris ke-38 ini ya. Pada bagian config index page-nya. Jadi ini indeks page-nya ini, yang indeks PHP-nya ini dihapus. Jadi kosong. Dia berada di config. Mana ya tadi ya? Config. Saya terus ini. Nah, ini ya. Nih. Kosong. Nanti kalau kita sudah membuatkan file HT akses tadi dan indeksnya ini sudah dihapus, nah, jadi untuk menuliskan URL-nya, jadi kita cukup menuliskan seperti ini. Nah, kita cukup menuliskan seperti ini. Jika kita cukup menuliskan seperti ini, mana ya? Aduh, mana pulpennya tadi? Nih ya. Bukan seperti ini. Kita menuliskannya seperti ini. Nah, itu fungsi dari HT akses. Simpel kan? Simpel ya? Next ya. Lanjut, Pak. Selanjut lagi. Hah? Apa? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Langsung PBD, nama proyeknya, langsung nama kontrolnya. Tidak perlu menambahkan itu tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba kegunaan dari router tadi. Ya.
Kegunaan dari router tadi. Kalau kita ingin memanggil halaman ini, selamat datang, mari kita belajar kode emitter. Kita kan harus menuliskan PBD 19B/login. Ya. Kalau kita hanya menuliskan seperti ini, nah maka kan yang keluar ini. Tapi kalau kita menuliskannya nama kontrolernya login, nah baru dia keluar. Sekarang saya pengennya halaman login ini tidak perlu diketikkan. Ini menjadi default controllernya di dalam routernya. Supaya nanti yang misalkan ini nanti kalau saya mengetikkan PBD 19B, dia langsung keluar welcome to coordinator ini. Bukan yang seperti ini. Berarti kan kita kembali lagi ke bagian router tadi, ya. Bagian router tadi, kita kembali ke bagian router tadi. Router itu berada di mana? Config ya, kemudian routers. Nah, untuk default controllernya kita ganti login. Supaya nanti ini kalau kita mengetikkan URL-nya, project-nya, URL nama project-nya, maka otomatis yang keluar adalah halaman welcome to coordinator tadi. Maaf, yang satunya ya, bukan yang ini. Saya refresh ya. Nah, seperti ini. Selamat datang, mari kita belajar. Jadi kita tidak perlu mengetikkan login. Nah, berarti kalau kita mengetikkan PBD 19, otomatis dia akan diarahkan di sini. Tapi juga nggak masalah, kalau kita juga mau mengetikkan login lagi juga nggak masalah ya. Sama ya. Karena ini memang kontrolnya kan memang sudah ada aktif. Nah, seperti itu. Paham ya fungsi dari router ya? Paham ya? Fungsi dari router paham ya? Oke? Paham, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini teman-teman ya. Ada beberapa pengaturan lagi ya sebenarnya. Jadi di sini teman-teman ya. Teman-teman ada pengaturan pada bagian base URL-nya. Jadi ini fungsinya untuk apa? Jadi kan teman-teman biasanya kan kalau mengerjakan sebuah project sebelum diupload ke dalam website, nah itu kan teman-teman mengerjakannya by lokal dulu. Terus kemudian baru di-upload. Kalau di-upload nanti nama project-nya itu ternyata beda dengan yang di dalam localhost. Nama webnya kan beda alamatnya sama yang di localhost. Nah, jadi di sini di dalam coordinator ini harus ada yang diatur lagi. Jadi di sini nanti kita harus menyesuaikan untuk nama base URL-nya. Ini harus kita sesuaikan lagi supaya nanti kalau kita memanggil URL, jadi base URL-nya ini ditemukan. Kalau ini nggak di-set ulang, nah nanti tidak ditemukan nanti base URL-nya. Tidak ditemukan, maka otomatis ya URL-nya tidak akan ketemu. Halamannya tidak ditemukan. Nah, ini perlu kita set kalau misalkan saja. Nah, ini contohnya ini. Kalau kita mempunyai halaman website namanya example.com. Nah, berarti di sini kita harus mengetikkan http ya, //example.com terus kemudian / lagi. Sama halnya dengan yang ini. Nanti kita ketikkan di sini ulang. Terus kalau kita upload ternyata namanya beda. Nama websitenya berubah menjadi, misalkan teman-teman sudah pesan domain. Domainnya namanya domainku.com misalkan. Sedangkan di dalam sini teman-teman ya, di dalam sini waktu awal teman-teman ini menuliskannya ini localhost PBD ini. Localhost PBD ya. Nah, di sini teman-teman nulisnya http localhost PBD misalkan. Maaf kalau teman-teman nulisnya PBD 19. Nah,
nanti waktu diupload, nah, di sini masih tulisannya HTTP ini PPD19 di dalam domainnya, di dalam ini, di dalam hosting yang baru yang domain.com ini, mana ya, di dalam sini, dalam domain yang ini, maka nanti URL-nya ada yang error. Teman-teman kan kalau membuat aplikasi kan dia kan banyak alamat-alamat yang dituju tadi di dalam satu project itu. Nah, dia nanti akan jadi error. Jadi di sini harus diganti. Ini harus diganti di sini. Supaya, nah ini ya, ini supaya apa namanya, kita tidak perlu mengganti-ganti ini yang base URL-nya ini, ya. Jadi bisa kita buat lebih dinamis. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal copy paste saja ini. Nanti diletakkan di sini. Diletakkan di sini. Ya. Saya copy paste dulu, mana ya? Nah, ini ya. Nah, teman-teman ya, copy. Saya letakkan di bagian config base URL. Nah, di sini teman-teman. Baris ke 26. Jadi di sini tinggal kita pastekan saja. Sudah seperti itu. Ini HTTP ini URL baru supaya teman-teman nggak bingung baca nih. Nah, ya. Seperti ini ya. Simpan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, kalau sudah seperti ini, teman-teman mau upload di hosting ya, teman-teman mau upload di hosting, nama project yang sekarang dengan yang di hosting misalkan namanya beda, nggak masalah. Dia akan menyesuaikan, dia akan mendinamiskannya. Ini, ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini nanti untuk pengaturannya, supaya dia itu kita tidak perlu mengganti-ganti. Misalkan upload di server A, namanya 123, server B 234. Nah, ini kita nanti harus nyeting terus, bagian ini harus setting terus. Tapi kalau sudah dibuat seperti ini, tidak perlu disetting lagi, ini sudah nggak perlu diolah lagi. Itu fungsinya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini untuk pengaturan dasarnya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Belum, Ada Pak. ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita akan mencoba mengintegrasikan template-nya Bootstrap ke kode initer. Ya, kita mencoba mengintegrasikan template-nya punya Bootstrap ke kode initer. Sebelumnya teman-teman kan sudah download tuh yang Bootstrap ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti folder yang sudah kita download punyanya Bootstrap yang berisi CSS, font, dan JS, itu akan kita letakkan di folder yang punyanya PBD19B tadi. Kemudian supaya tidak terlalu banyak folder, kita buatkan folder baru. Kita buatkan folder baru. Nah, saya membuat folder baru namanya asset misalkan. Ini hanya penamaan saja, jadi teman-teman bebas mau namanya mau apapun terserah ya. Di dalam folder aset ini nanti akan ada 3 folder, namanya CSS, font, dan JS yang sudah kita download sebelumnya. Ya. Saya di mana ya? Sebentar, filenya. Clear all. Masih punya nggak ya? Download. Nah ini, saya masih ada Bootstrap-nya nih. Oke, Bootstrap 34.1. Oke, saya ekstrak ya. Ini anggap aja saya sudah download ya teman-teman ya. Saya sudah download. Mana ya? Bawah ya. Wah ini. Nah ini kan ada 3 folder nih teman-teman. Ada 3 folder. Kemudian ada satu folder lagi. Foldernya tadi PBD19B. Nah, nih saya mempunyai
Ini foldernya nih, kan ini yang PBD 19B ini, dia kan masih kosong ya. Nih, masih ada 2 folder ya. Nah, saya mau menambahkan folder yang namanya assets. Jadi nanti semua terkait dengan lampiran-lampiran ya itu nanti semuanya akan saya simpan di sini. Baik itu gambar, file PDF, semuanya akan saya simpan di folder aset. Begitu juga dengan CSS-nya ini, CSS, JS dan font-nya ini. Saya pindah di aset. Nah, ini ya, sudah saya pindah. Ini ada 3. Ini teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Untuk CSS-nya Bootstrap dan JS-nya sudah saya pindah. Kemudian, tadi kan kita sudah mempunyai controller namanya login. Ya, terus kemudian untuk indeksnya kita sudah punya tadi di bagian login, namanya ini ya. Mana ya? Ini saya close ya. Diakses, ini saya close dulu supaya tidak terlalu banyak. Oke. Nah, tadi kan kita membuat sebuah controller, namanya controller login ini. Nah, ini untuk indeksnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah controller baru lagi. Namanya ini ya, namanya sambutan. Nih, namanya sambutan. Kita akan membuat sebuah controller baru. Maaf, kita akan membuat sebuah function baru namanya sambutan ya. Kita membuat sebuah function yang berada di controller login. Kita membuat sebuah function mana ya? Buat function ya, public namanya apa tadi ya? Pas saya namanya sambutan ya. Sambutan. Oke. Kemudian di dalam function sambutan ini nanti saya akan memanggil untuk memanggil tampilan ya view dengan nama sambutan 2. Di mana sambutan 2 ini kita kan belum punya karena kita kan belum buat. Ya. Berarti kan kita harus buat dulu. Nah, oke, sekarang kita akan buat dulu yang sambutan 2. Sambutan 2 kita buat dulu. Saya copy namanya ya, ini sambutan 2 ya. Kemudian saya membuat file sambutan 2 untuk view-nya. Nah, ini saya ngambil yang sambutan 1 aja, saya save as saja ya. Saya ganti sambutan 2. Nah, sudah selesai ya. Kemudian di sini teman-teman ya. Di sini untuk di bagian sambutan 2 ini kita akan memasukkan filenya punyanya template-nya punyanya Bootstrap. Ngambil template-nya punyanya Bootstrap. Berarti kita buka dulu Bootstrap-nya. Mana Bootstrap-nya? Google aja. Saya nggak hafal. Bootstrap. Kita pakainya kemarin yang 3 ya. Nah, ini. Tadi kan kita ngambil punyanya Bootstrap ini ya. Yang apa ya? Basic template ya, yang basic template. Saya copy semuanya, copy. Kemudian saya pastekan di sini. Di sambutan 2 paste. Karena ini nggak dipakai supaya tidak terlalu banyak supaya tidak terlalu penuh saya buang. Nah, di sini teman-teman kan sudah mempunyai file Bootstrap-nya, min CSS-nya ini, terus sama JS-nya ini, ya, JS-nya ini. Kemudian jQuery-nya. Nah, jQuery-nya kayaknya teman-teman kan belum punya ini. Jadi kalau kemarin sudah praktek berarti kan sudah punya. Kalau belum punya, silahkan di-copy ini URL-nya ini. Ini ya. Kemudian kita ke browser. Nah, kemudian dipastekan di URL sini paste. Maka nanti JS-nya ini dia akan keluar di sini. Mana ya? Aduh, ini koneksi saya agak lelet karena dipakai YouTube-an main game ya.
Sangat bonjil-bonjil nih. Mainnya game Minecraft. Oke, nanti ini hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal download save pack as ya. Nah, nanti namanya ini udah ada, tinggal disimpan. Ya, di download sudah ada ya saya. Oke, saya ambil dulu. Karena di sini kan masih kosong ya teman-teman ya. Mana ya? Download. Ya, saya copy. Saya pastekan di punyanya mana ya? Nih JS-nya ini ya. Ini kan masih kosong. Saya pastekan sebelah ini. Ya. Saya sudah punya ini sekarang. Nah, saya kan sudah punya file CSS-nya dan file JS-nya. Sekarang tinggal kita panggil saja. Caranya manggil bagaimana? Ini teman-teman ya, cara manggilnya. Ini kan nanti tidak dipakai nih, buang saja ya. Dipakai supaya pendek. Ini kan tidak dipakai nanti ya, buang saja. Terus ini buang. Ya. Cara manggilnya bagaimana? Kita kan sudah punya filenya. Nah, berarti kita ketikkan di sini. Base URL ya. Terus file CSS-nya itu dia berada di folder apa? Aset ya tadi ya. Aset. Sudah. Yang lain sama, tinggal kita copy saja. Copy. Dia di folder JS ya. Nah, juga sama, tinggal kalau kita pastekan saja di sini. Nah, sudah selesai. Berarti kita sudah memanggil file CSS-nya Bootstrap, file JS-nya punyanya Bootstrap juga ini. Ya. Terus kalau sudah nih, berarti kan kita sudah nih, ini dari awal file awalnya, kemudian kita memanggil filenya, karena kita sudah punya filenya, maka kita panggil nih, ya, ini ya kita panggil nih. Nah, kalau sudah kita panggil ya teman-teman ya, ini langsung coba kita jalankan. Nanti keluarnya seperti ini apa tidak? Hello, mana ya tadi ya? Ini ya, 19B dia di controllernya apa tadi ya nama controllernya ya? Nama controllernya adalah login, fungsinya sambutan. Berarti di dalam login sambutan ya teman-teman ya. Oke, sudah beres ya. Jadi sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Lanjut. Ya ada, nggak apa-apa. Pusing-pusing nggak apa-apa, sambil ngopi ya. Oke, kalau sudah teman-teman ya, nah, kita kan sudah berapa langkah ya istilahnya untuk pengimplementasiannya. Masih 2 langkah, misalkan anggap aja. Masih kurang beberapa langkah lagi. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kemudian nanti dari folder ini nanti, ya, dari file ini nanti saya akan membuat halaman header, halaman footer, ya, dan halaman isi. Halaman header, halaman footer, dan halaman isi. Ya, halaman header, isi dan footer ya, biar nggak kebalik. Nah, nanti ada lagi untuk halaman layout. Nanti kalau sudah kita pecah, nah nanti menjadi 4. Ada header, isi, footer, dan layout. Jadi di sini kita akan membuat halaman utamanya dulu sebelum halaman itu dipecah. Pertama kita membuat header-nya dulu. Nah, kita akan membuat header dulu. Kita mengambilnya kan dari Bootstrap ya teman-teman ya. Kita ngambil dari Bootstrap, mana Bootstrap? Halaman header. Halaman header itu berarti dia berada di komponen. Di navbar, kita pakainya yang default navbar aja ini. Ini default navbar. Nah, saya mau menggunakan yang ini saja. Saya copy. Copy berarti kalau sudah tinggal saya paste di view-nya ini. Nah, paste body ya. Nah, sini. Ini kan ya, buang. Ini saya buang dulu ya. Paste. Nah, udah. Supaya enak membacanya,
Saya agak masukkan dikit. Nah, seperti ini. Saya simpan. Sekarang saya jalankan dulu. Oke, ini. Udah beres ya, nih ya. Nih. Halaman header-nya sudah keluar. Kemudian, setelah halaman header, saya ingin membuat halaman isi. Ini saya, biar teman-teman nggak bingung, ya. Ini saya kasih tanda. Ini saya kasih tanda. Header, misalkan. Terus, sini saya kasih tanda. Isi. Nah, untuk isinya, ya, saya ingin menggunakan grid ya, grid system. Jadi saya ingin membuat 3 kolom. Anggap saja saya ingin membuat 3 kolom. Kemudian saya ingin menggunakan kelas kontainer supaya nanti letaknya itu tidak terlalu mepet banget ya, nggak terlalu mepet banget. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, apa ya? Misalkan ya, saya ngetikkan ini. Nah, ini. Ya, ini kan mepet sekali nih, mepet banget. Nah, supaya tidak mepet, nanti saya ingin menggunakan kontainer. Kontainer itu nanti seperti ini fungsinya ya. Kontainer itu dia berada di halaman mana sih ya, browsernya? Nah, kontainer itu dia ada di CSS. Di tab CSS, nanti coba cari cek nih kontainer. Nah, ini saya pakai yang ini, kontainer ini. Div class yang kontainer biasa ini. Nah, saya pastikan di sini ya teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman bisa tahu fungsinya dari kontainer. Nah, ini adalah kelas kontainer ya. Ini ya, ini kelas kontainer. Ini si teksnya. Nanti kalau kita jalankan itu kalau kita pakai kontainer seperti ini. Nah, dia jadi tengah. Ya. Nanti bisa diatur sendiri ya. Sebenarnya bisa diatur juga di dalam CSS-nya. Nah, ini saya menggunakan kelas kontainer ya, teman-teman ya. Ini. Kemudian dalam kontainer ini ingin saya buat menjadi 3 kolom. 3 kolom. Berarti saya menggunakan grid. Ya, nah ini macam-macam gridnya. Saya menggunakan ini saja. Yang 3 kolom itu berarti kan yang ini. Saya pakai yang call MD4, call MD4 ini ya. Saya paste. Saya tapkan dikit sini. Supaya nah ini kan nanti tidak dipakai. Ya, tidak dipakai ya. Saya buang aja nih teksnya. Ini juga. Nah, ini nanti yang isinya di sini. Isinya nanti di sini. Anggap saja ya teman-teman ya. Ketiga. Oke, nanti dia di sini. Nanti di sini saya ingin membuat halaman login misalkan. Halaman login. Nah ini ya, ini kita kan sudah sampai sini. Ini teman-teman silakan ya, dicoba ya. Dia di tab CSS, ini ada kontainer. Kemudian untuk ini gridnya dia di tab CSS yang grid system nanti pakai yang stack to horizontal 3 kolom. Ya. Nah kemudian saya ingin membuat form ini, form login. Dia ada di tab CSS ya, kemudian form pilih yang basic example. Form basic example. Nah, berarti kan ini ya. Ini langsung saya blok saja. Copy. Nah, kemudian tinggal saya pastekan di script-nya. Script-nya kan di sini. Ini tadi untuk isi ya. Nah, saya pastekan di sini misalkan. Saya tap-tap biar lihat. Nah, ini saya refresh teman-teman ya. Saya refresh. Nah, nanti seperti ini ya. Kemudian saya ingin menambahkan footernya. Footernya kita mau pakai apa ya? Footernya kita pakai ini saja ya. Pakai punya navbar yang tab komponen yang navbar yang pick to bottom. Cari saja yang navbar komponen navbar pick to bottom. Nah ini saya pakai yang mana ya? Tuh. Oh, ini aja, nih pick to bottom. Kemudian
sebagai tandanya ini kelas kontennya punya anu ya, punya isi ya. Nah, sebagai tandanya sini saya tandai lagi. Ini untuk footernya. Nah, saya pastekan di bawah nih. Nah, nanti isinya saya misalkan isinya ya. Oke, ini ya, tuh mana tadi? Mana ya? Nah, nanti kan seperti ini ya. Nah, ini puternya, ini headernya, ini isinya. Yang baca seperti itu. Ya, ini header, ya. Ini isinya 3 kolom. Ini untuk ini untuk puternya. Nah, kemudian di sini kan kita sudah lengkap nih, ya, sudah lengkap nih. Kita sudah punya script nih. Script yang nanti berisi ada header, footer, dan isi. Nah, kalau teman-teman membuka halaman web, halaman header itu kan tidak pernah berubah ya biasanya ya. Ya enggak? Halaman header itu kan dia tidak berubah. Kan kita tidak mungkin membuat script ini satu semuanya ada header footer, semuanya ada header footer kan nggak mungkin ya. Nanti akan kerepotan kalau kita akan memperbaiki header itu. Ya, misalkan kalau kita salah tulis, ternyata hurufnya A, menggunakannya kita pakainya O. Mau benahin nanti misalkan ada novel berarti benahin novel. Tapi kalau kita mecah header footernya, maka kita hanya cukup membenahin satu saja. Kalau headernya saja yang dibenahin. Misalkan saja ya teman-teman ya, saya mempunyai halaman seperti ini. Nah, saya punya halaman web nih, misalkan teman-teman ya. Nih, ini kan header ini kan sering digunakan terus nih. Nah, ini kan sering digunakan terus ya headernya ini ya. Nah, diklik, nah dia tetap masih gunakan ini, ya. Dia tetap masih ada. Nah, ini dia. Ini ya, ini header ini berarti kan kita cukup buatnya satu saja. Satu saja, jadi kita tidak membuat terus. Kalau misalkan kita berpindah ke halaman ini, nah halaman ini berarti nanti yang berpindah cukup halamannya saja, headernya tetap itu terus. Gitu hanya dengan footernya ini. Ya. Nah, sama tetap ada terus. Ya, seperti itu ya. Oke. Ini header. Jadi headernya nanti akan kita pisah, akan kita pecah, footernya juga, terus isinya juga sendiri ya. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita mulai. Nah, kan ini tampilannya seperti ini. Nah, nanti akan kita pecah. Jadi nanti untuk proyeknya ini teman-teman silakan download di sini. Yang sudah saya buatkan ini untuk yang sambutan 2 ini secara keseluruhan. Ini teman-teman bisa latihan sendiri untuk mecahnya. Nah, ini ya. Nah, di sini nanti sebelumnya anggap saja nanti ada 2 pengguna, user dan admin. Anggap saja ini kita akan membuat tampilan untuk admin ya. Di mana nanti ada bagian, nanti ada 2 folder dalam admin nanti, ada isi dan layout. Nah, di dalam isi nanti ada bagian isinya, kemudian dalam layoutnya nanti ada header, ada footer, ada untuk tampilan layoutnya. Nah, jadi di sini nanti foldernya ini mana ya teman-teman ya? Di bagian PBD ini ya, di dalam view nanti yang digunakan untuk menyimpan. Nah, nanti ada anggap aja ada 2 pengguna, user dan admin. Nah, di dalam admin nanti kita akan memasukkan untuk isi. Kita buatkan folder isi nanti digunakan untuk menyimpan isi-isi dari tampilan itu. Kemudian layout yang digunakan untuk menyimpan header, footer, dan layoutnya itu sendiri. Ya, nih isi dan layout. Berarti di sini yang pertama kita akan membuat headernya dulu. Headernya akan kita pakas, kita potong. Headernya ini akan kita pakas, akan kita potong. Ya. Kemudian nanti akan kita simpan di folder layout ini. Beri nama header.php.
Kita mulai dari sini berarti. Header kan yang ini tadi ya. Dari sini sampai dengan ini ya. Nah, kita cut. Terus saya buat dokumen baru. Saya paste. Saya pakainya bahasanya PHP ya. PHP simpan. Setelah simpan, masukkan ke admin. Header-nya kan mau disimpan di folder layout. Berarti kita simpan di folder layout, kemudian kita kasih nama header. Ya. Jadi di sini sudah ada satu file. Nah ini. Nah ini header. Ya. Terus sudah selesai. Nah, sekarang ada folder isi lagi. Nah, di dalam sekarang kita membuat untuk isinya yang akan kita simpan di folder isi. Div class container ini, ya class container ini akan kita pakai terus enggak? Kalau ini akan kita pakai terus dalam isi, berarti ini enggak usah dihapus. Kita dari sini menghapusnya, dari ngambilnya ya. Klik cut. Nah, karena ini akan kita gunakan terus ya untuk halaman-halaman isinya, berarti nggak usah di-cut ini. Jadi untuk kelas kontainernya biar tetap itu aja. Kemudian yang sudah kita cut tadi, kita simpan ke dokumen baru. Pakai PHP. Kita simpan. Nah, ini namanya apa? Isi. Isinya kan ada di folder isi. Nah, anggap aja ini namanya apa? Kita menyesuaikan saja biar nggak bingung teman-teman ya. Aduh, mana ya tadi? Namanya halaman login. Namanya halaman login. Berarti ini saya simpan. Namanya halaman login. Dia ada di folder isi. Nah, ya. Setelah itu, pada bagian footernya, saya cut. Ya, saya cut. Setelah saya cut, ini saya membuatkan file baru, dokumen baru. New, paste. Jangan lupa pakainya PHP, simpan, admin, logout, footer ya. Footer, simpan. Oke. Kita sudah membuat header, halaman isi, dan footer. Berarti tinggal layout-nya. Nah, ini yang akan kita jadikan layout. Ini yang akan kita jadikan layout. Berarti ini kita save as saja. Save as. Di dalam folder admin, layout, kita kasih nama layout. Nah, ya. Berarti kita sudah mempunyai 3 buah file di folder layout, 1 file di folder isi. Berarti kan ini sudah kita pecah-pecah semua nih. Layout, header untuk isinya, untuk footernya. Nah, sekarang tinggal kita panggil saja. Cara memanggilnya ada 2 cara. Teman-teman bisa memanggilnya melalui controller yang ada di sini, atau langsung diletakkan di sini, khusus untuk header dan footernya. Tapi kalau yang isi, dia kan selalu berubah. Ya. Ini harus diletakkan di sini. Di dalam controllernya. Kalau teman-teman ingin memanggilnya melalui sini, lewat sini, berarti seperti ini. PHP ya. This load mana ya? View. Nah, namanya apa ini? Namanya header. Header itu berada di mana nyimpannya? Dia berada di folder admin ya. Folder admin ya. Admin / layout / header. Titik. Titik. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kalau teman-teman ingin memanggilnya lewat sini. Tapi kalau teman-teman ingin memanggilnya lewat controller, nah, yang satu saya panggil lewat sini, yang satu saya panggil lewat sini ya. Kalau dari controller, dari teman-teman seperti ini. Misalkan dulu ya, misalkan seperti ini dulu. Dulu apa ya namanya ya? Halaman login.
Ini saya membuat ini, judul ini nanti akan saya gunakan pada bagian browsernya ini. Browser mana ya? Ini kan masih bootstrap 1.0, satu template ya. Ini mau saya ganti judulnya menjadi halaman login. Saya copy paste biar cepat ya. Nanti untuk isinya. Nah, isinya itu berada di halaman apa dia? Berada di folder apa? Dia berada di folder admin, ya kan? Terus isi, terus nama isinya apa nih? Nah, nih, halaman login. Halaman login. Ya, bentar, biar bisa sedikit membedakan dulu. Oh, yang ini masih anu ya. Ini tak buang dulu ya biar tampilannya beda ya, teman-teman ya. Sebentar ya. Mana ya? Ini yang sambutan 2 tadi mana ya? Sambutan 2 ini misalkan yang bagian isinya tak buang ya biar terlihat beda ya. Nah, ini kan ini yang sambutan. Nah, pertama kan ini ya. Ini saya masih mengaktifkan yang sambutan mana ya tadi ya kontrolnya. Nah, ini saya masih mengaktifkan yang ini. Nah, ini ya. Ini masih yang di sambutan 2. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian tadi kan kita mau mengaktifkan, kita akan mau mengeload ini footernya melalui controller kan. Nah, berarti kan di sini. Saya paste dulu. Footer. Ini namanya bebas ya. Ini namanya bebas. Ini namanya bebas. Ini variabel data ini nanti di-generate ke sini. Untuk footer itu dia ada di folder apa ya? Itu admin layout ya. Layout, kemudian footer. Ya. Nah, kemudian ini kita kan mau menampilkan tampilan halaman layoutnya ini. Kita kan memanggil halaman layout ini. Ini ya. Dia berada di folder apa dia? Kita ketikkan di sini. Admin layout. Nah, kemudian yang variabel data ini kita generate. $data. Ini ya. Nah, ini kan ini layout ini kan dia. Nah, ini layout ini kan dia berada di folder ini. Folder layout admin layout. Admin layout. Kalau footer ini footer layout admin. Nah, ini footer layout admin. Seperti itu ya. Ada login, isi admin. Nama login, isi admin. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini saya ganti sekalian ya untuk layoutnya ya. Nah, ini saya ganti. Jadi di sini saya memanggil variabel yang ada di sini ya. Ini kan ada judul nih. Nah, berarti saya memanggil ini. Kalau saya mau manggil footernya ini, berarti ini nama footernya ini, variabelnya ini, saya nulisnya nanti seperti ini, dolar langsung, dolar footer. Tapi kan ini dia ketampilan ya, berarti saya copy paste saja footer. This load view. Nah, kita manggilnya di sini, dolar footer. Nah, nanti kalau kita jalankan teman-teman ya, kita jalankan ini sama, karena isinya kan belum ada ini, isinya belum ada, jadi dia masih kosong nih. Terus ketika kita masukkan isinya, saya copy paste saja ya, biar cepat. Nah, ini tinggal diganti isi. Nah, isi variabel isi ini didapatnya dari sini. Nah, ini nama ini. Judul ini nanti dia di sini, variabel ini, judul ini. Nah, ini kalau kita jalankan teman-teman, langsung dia keluar. Nah, kayak gini ya. Jadi di dalam layoutnya ini memang lebih simple. Jadi kalau mau benahin footernya, misalkan benahin footernya enak, tinggal di bagian footernya saja. Belajar koordinator mulai.
Nah, nah ini langsung seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Nanti teman-teman silakan praktekkan. Ini ada semuanya. Sudah, ya. Kalau ini kan kita manggilnya lewat controller semua. Jadi di sini saya memberikan opsi buat teman-teman ini ya. Jadi teman-teman mau memanggilnya lewat mana? Kalau mau lewat controller berarti nanti seperti ini ya. Terus nama variabelnya nanti dibuatkan di sini, yang di sini. Nah, ini isinya, ini footernya ya. Kalau mau ditampilkan lewat sini nanti seperti ini. Ya, itu terserah saja ya, terserah teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Oh, ini uang monitor saya ternyata rusak yang merah-merah. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada nggak? Nggak ada ya? Bingung ya? Atau sudah pada ngantuk ini? Bingung, Pak. Masih bingung, Pak. Ya sudah, besok Pusing, dipraktekkan dulu. Kalau Pusing. kalau nggak praktek tuh bingung. Makanya saya juga bingung ini mau ngajarinya mau seperti apa. Ini saya minta tolong ya, teman-teman dituliskan ya NPM-nya ya. Saya presensinya lewat sini. Soalnya saya tidak memakai Google Form ya. Dituliskan dulu NPM-nya. Di chat, Pak. Ya, dituliskan di sini, di mana? Di namanya ini ya, di rename ya. NPM-nya. Kalau yang kelasnya selain kelas 19B, berarti dituliskan kelasnya. Kelas NPM terus namanya. Saya ambil presensinya dari sini. Kelas NPM. Kita prakteknya berarti 1 minggu lagi ya. Berarti kita online 1 minggu sekali lagi. Ya. Kalau di jadwal Iya, Pak. Pak. Iya. Sekali lagi ya berarti ya kita online-nya ya. Iya, Pak. Kalau bisa bawa laptop sendiri-sendiri aja ya. Takutnya nanti yang di lab itu nanti takutnya ada komputer yang belum siap. Udah belum semua ini? Masih ada yang belum ini? Nah ini kalau yang belum diganti namanya tuh biasanya ini udah ketiduran ini. Takutnya kalau saya di 19B nanti nyari tidak ketemu atau mungkin di sini pakai nama samaran kan jadi presensinya jadinya tidak tertangkap. Mohon maaf, Pak. Gimana, Pak? Absennya tadi? Kelas NPM dan nama. Kelas NPM nama ya. Kelas NPM nama. Mas Tirsan ketiduran nih. Lupa ngopi nih sepertinya. Oke, udah belum semuanya ini. Ini masih ada satu, Mas Ari, Mas Cindy, Mas Cindy, Mbak Cindy. Masih di jalan ya, Pak? Oh, enggak ditulis nama rename aja. Mas Irsan, Mas Zulfan, Mas Simam, NPM-nya ya supaya saya nggak salah masukin. Ya, Pak.
NPM nama ya. Sudah belum semuanya? 19B, tinggal Mas Imam. Mas Imam itu kelas apa? B ya? Mas Zulfan? Wah, saya ketiduran ini. Ya udah saya Hadir, screenshot Pak, dulu hadir, ya Pak. sebentar ya. Ya, Hadir, Pak, saya, dituliskan Pak. itu. Dituliskan NPM-nya ya. Kelas dan NPM-nya. Nanti supaya saya meresensinya enak. Ini nulisnya di chat, Pak. Enggak, di sini. Di rename aja. Rename ya. Namamu di rename di sini. Di ini deh. Saya screenshot. Sudah nih. Wah, Mas Tirsan, Mas Zulfan, Mas Imam, udah ya. Udah sebentar Kosong ya. ya di Saya, daftar, Pak. Baru mau ganti, Hah? Saya Pak, Mas Sigit Pak. baru mau ganti, Pak. Bentar. Mas Sigit Pak, bahasa 2 Pak. Sedikit. Bisa toh rename-nya, bisa toh cuman ganti aja. Bisa, Pak. Ya, yuk. Udah, Pak. Ya. Oke. Saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu. Bentar, jangan bergerak. Saya belum tak ini, bentar, Pak. Oh, Gimana, Pak? Tadi mulai dari 6. Jadi, berarti sekarang ada berapa ada 3? Yang banana yang dari kit jadi tidak itu apa? Sampun, Pak. udah ya. Bentar, saya screenshot dulu ya. Kenapa ini screenshot malah nggak bisa? Bentar, mana tadi? Oke, sudah cukup teman-teman semua ya. Mohon maaf ini tadi materinya banyak sekali, sebenarnya sedikit ya, karena praktek jadinya lama. Oke, sebelum saya akhiri ya, mari kita akhiri dengan berdoa dulu. Doa menurut agama dan kita masing-masing, berdoa mulai.
Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semua. Silakan boleh meninggalkan room ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Sama-sama. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Yuk. Pak izin keluar mau tadarusan. Ya.